Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Siapakah penulis yang terkaya? Nampaknya J.K. Rowling. Dia memperoleh tiap tahunnya rata-rata 97 juta dolar. Dan sekarang kekayaannya diperkirakan oleh moneyinc.com 1 miliar dolar atau sekitar 15 triliun rupiah. Apa yang dia tulis? Seri Harry Potter, kisah tentang seorang anak dan teman-temannya yang punya kuasa-kuasa gaib. Kisah yang tidak nyata tetapi dirindukan orang banyak. Saudara, keajaiban perjalanan hidup kita dengan Tuhan akan menjadi inspirasi yang besar bagi banyak orang. Rasul Paulus ketika berhadapan dengan Raja Agripa II adalah contohnya. Raja Agripa adalah seorang raja Israel, keturunan ketiga dari Raja Herodes yang kejam, yang hendak membunuh Yesus ketika masih bayi. Agripa berpendidikan tinggi, berkuliah di sekolah raja-raja di Roma. Walau tidak berdarah Yahudi, tetapi dia punya perhatian yang sangat besar kepada kehidupan orang Yahudi. Alkitab katakan bahwa Agripa ahli di dalam semua adat dan persoalan yang ada hubungannya dengan orang Yahudi. Agripa tertarik kepada bait suci. Dia yang mengangkat dan menurunkan imam besar. Orangnya sinis, skeptis, keras, dan sebenarnya tidak peduli terhadap nilai-nilai moral. Ketika bertemu dengan Paulus di pengadilan, Alkitab katakan dia datang dengan segala kebesarannya, dengan segala kesombongannya. Saat itu tidak ada peluang bagi Paulus untuk meyakinkan kebenaran firman Tuhan kepada Raja Agripa. Tetapi apa yang Paulus lakukan? Dengan penuh kebaikan dan hormat kepada raja, Paulus menceritakan tentang kisah hidupnya. Dan pada puncak kesaksiannya, dengan berani Paulus akhiri dengan ucapan berikut ini. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Itu adalah sebuah panggilan. Dan apa reaksi Agripa? Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Benar, Agripa tidak mau bertobat, tetapi jelas Paulus telah menjamah hatinya. Saudara, marilah kita berdoa agar kita dapat tuntunan Roh Kudus untuk bisa menceritakan ajaibnya Tuhan kita. Kesaksian Paulus ada 3 tahap. Pertama, hidupnya sebelum mengenal Yesus. Yang kedua, hidupnya ketika bertemu Yesus. Yang ketiga, hidupnya setelah mengikut Yesus. Marilah kita ceritakan keterlibatan kuasa gaib Allah yang ajaib di dalam diri kita. Itu keren.